Penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah yang lalu ada perbedaan antara pemerintah dan Ormas Muhammadiyah. Setelah melalui sidang isbat awal Ramadan 2024, Kementerian Agama RI memutuskan awal Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret 2024. Sementara itu dengan menggunakan metode hisab, Ormas Muhammadiyah menentukan awal puasa Ramadan dimulai pada hari Senin 11 Maret 2024. Setelah terjadi perbedaan dalam penentuan awal Ramadan 1445 Hijriah, apakah bakal terjadi perbedaan pula dalam menentukan awal bulan Syawal 1445 Hijriah? Atau kali ini justru awal bulan Syawal bakal berlangsung secara serentak sehingga umat muslim Indonesia bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri secara bersamaan? Ya, dan untuk mengetahui bagaimana kemungkinan waktu Lebaran atau awal bulan Syawal 1445 Hijriah, kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Thomas Jamaludin selaku peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN. Assalamualaikum, selamat siang Prof. Thomas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Prof, ini kan kalau kita lihat awal Ramadan berbeda antara Muhammadiyah dan juga NU. Pemerintah, apakah nanti 1 Syawal juga akan berbeda atau justru berbarengan, Prof? Ya, sumber perbedaan pada awal Ramadan yang lalu itu karena posisi bulan yang rendah ya. Jadi menurut Muhammadiyah itu sudah masuk, tetapi menurut kriteria baru Mabims yang digunakan oleh pemerintah dan juga oleh ormas-ormas Islam yang lain, itu belum memenuhi kriteria karena ketinggiannya hanya sekitar 1 derajat, elongasinya pun masih kurang dari 6,4 derajat. Nah, nanti pada akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan atau tanggal 9 April, ini posisi bulannya sudah cukup tinggi. Dan itu berarti memenuhi kriteria wujudul hilal yang digunakan oleh Muhammadiyah dan juga kriteria Mabims dengan tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Pada saat maghrib besok di Jawa, posisi bulan itu tingginya sudah lebih dari 6 derajat, kemudian elongasinya juga sekitar 9 derajat, jadi sudah cukup tinggi dan ini diharapkan nanti akan ada saksi yang berhasil melihat sehingga pada sidang isbat nanti bisa diputuskan seragam ya, bahwa Idul Fitri jatuhnya tanggal 10. Itu sesuai juga dengan maklumat Muhammadiyah yang menyatakan Idul Fitrinya tanggal 10. Kalau Muhammadiyah ini berpuasa 30 hari, dari pemerintah 29 hari, karena besok memang isbat akan dilaksanakan, begitu ya Prof? Ya, jadi besok nanti sesudah maghrib itu akan ada sidang isbat. Dan pada sidang isbat itu akan didengar laporan-laporan pengamatan hilal dari seluruh wilayah Indonesia. Kemudian juga dilaporkan hasil hisab perhitungan yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang lain. Karena sesungguhnya hisab ini bukan hanya dilakukan oleh Muhammadiyah, tetapi ormas-ormas yang lain juga termasuk NU melakukan hisab juga. Hanya bedanya NU dan ormas-ormas yang lain itu mengkonfirmasi dengan ru'yat, dan insya Allah besok saat maghrib hasil ru'yatnya insya Allah akan sama dengan hasil hisab karena posisi bulannya sudah cukup tinggi. Oke, Prof, kalau misalnya elongasinya tinggi tapi tidak ada saksi yang melihat, apakah akan tetap ditetapkan 1 Syawal ini jatuh pada hari Rabu sama dengan Muhammadiyah? Katakanlah tertutup kabut begitu Prof? Ya, setidaknya pengalaman selama ini ya, ketika posisi bulan itu sudah memenuhi kriteria, itu biasanya ada saja yang melaporkan kesaksian hilal, karena wilayah Indonesia kan luas ya. Jadi mudah-mudahan ini akan ada saksi yang melihat. Selama ini keputusan terkait dengan ru'yat yang berbeda dengan hasil hisab itu selama ini baru digunakan untuk menolak kesaksian hilal karena posisi bulan yang masih rendah. Misalkan ya pada awal Ramadan yang lalu, pada tanggal 10 Maret yang lalu itu masih di bawah kriteria, kemudian ada yang mengaku melihat hilal, itu akan ditolak.
Tapi nanti pada awal Syawal ini biasanya karena ini sudah di atas kriteria, itu biasanya selalu saja ada saksi yang melihat. Belum pernah kejadian bulan yang di atas kriteria kemudian tidak ada saksi yang melihatnya. Ya, salah satu faktornya karena memang wilayah Indonesia luas ya. Ada wilayah yang mendung tapi ada wilayah yang cerah. Prof, kalau kita lihat kan tahun lalu juga sempat hari rayanya ini berbeda. Apa faktornya yang kemudian menyebabkan perbedaan hari raya ini? Walaupun berbeda itu indah ya, Prof? Ya, tahun lalu perbedaan terjadi itu sama halnya dengan perbedaan awal Ramadan. Jadi ketika posisi bulan rendah, sedangkan kriteria di Indonesia ini belum tunggal, itu pasti terjadi perbedaannya. Jadi ketika posisi bulan itu di bawah 3 derajat, tetapi sudah di atas ufuk, ini menurut Muhammadiyah sudah masuk, tetapi menurut NU dan ormas-ormas yang lain, demikian juga kriteria dalam kalender Hijriah pemerintah, itu belum dianggap masuk. Jadi itu pasti terjadi perbedaan. Dan perbedaan yang sering terjadi itu bukan karena perbedaan metode. Bukan perbedaan metode hisab dan perbedaan metode dengan metode ru'yat, tetapi lebih karena perbedaan kriteria. Jadi dari sekian puluh tahun pengalaman sidang isbat, sumber perbedaan itu adalah karena kriteria. Jadi belum bersatunya kriteria di antara ormas-ormas Islam ini yang menjadi sebab terjadinya perbedaan. Oke. Sesama pengamal ru'yat bisa beda, sesama pengamal hisab juga berbeda kalau kriterianya berbeda ya. Baik. Jadi itu yang sekarang ini sesungguhnya titik temunya itu adalah pada penyamaan kriteria. Oke, baik, tentu juga kita sambil menantikan jalannya sidang isbat besok, apakah sama seperti yang disampaikan oleh Prof. Thomas. Terima kasih banyak, Profesor.